istilah ini sok karareung ya Bu ya. Karena kalau saya tuh suka merasa saya itu belum baik untuk anak saya, untuk suami saya gitu ya. Kan gitu Ustaz. Sementara kan seorang ibu itu harus selalu memberikan contoh yang baik. Terutama untuk anak-anaknya begitu ya. Selain juga kepada suaminya. Nah ini teh gimana Ustaz? Untuk bisa menjadi istri yang solehah, ibu yang baik untuk anak-anaknya, kuncinya teh di mana? Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu? Gitu. Ini harus mengenal ciri-ciri istri solehah dulu. Sebab istri solehah itu ada cirinya. Kelihatan ya? Kelihatan. Bukan dari lipstiknya. Bukan dari bedaknya, bukan dari bajunya. Tapi ciri istri solehah itu kata Nabi 1 ghalimah. Idza nadharta ilaiha sarratka. Di mana ditatap oleh suami unyu-unyu. Hai, unyu-unyu. Jadi membuat bahagia suami gitu. Iya, itu di mana ditatap oleh suami menggairahkan gitu. Ari ibu-ibu ku mau pamit ditetep ku bapak, Bu. Ini kan ibu-ibu menarik ini. Iya. Coba suaminya kalau di TV lihat, mama aku. Pasti begitu. Pasti begitu. Kenapa? Karena luar biasa tampilannya. Dandan. Ya. Jadi supaya menarik itu harus dandan, ya kan? Ibu-ibu kesini dandan apa enggak? Dandan. 2,5 jam Ustadz dandannya. Kalau di rumah dandan nggak Bu? Nah itu masalahnya. Kadang-kadang kalau mau ke arisan dandan. Mau ke pasar. Mau ke pengajian ketemu Ustadz. Mau ketemu suami. Tak eta. Daster. Batik kemang-kemang. Pas dari cuci tilu dinten teras. Kadang-kadang yang bolongnya 3 di depan. Ustaz beli sebatkeun bolongna tilu aduh. Coba itu seperti itu Ibu. Jadi istri soleha itu jadi harus tahu dulu ciri dari istri soleha. Jadi ditatap oleh suami menggairah, itu namanya ghalimah. Yang kedua, jadi tidak terpaut, tidak terkontaminasi oleh tanggal. Kadang-kadang kan tergantung tanggal. Jadi kalau tanggal muda menggairahkan. Kenapa? Senyum terus. Dandan terus. Tapi pas tanggal tua, ini udah cemberut. Nah tidak terbatas oleh itu. Berarti itu mah tergantung amunisi seharusnya. Tuh yang pertama. Kemudian yang kedua, wa iza amartaha ata'atka. Di mana disuruh, diajak, turut. Aduh, cenah. Taat. Sok diajak tahajud. Tapi Rasulullah kan memang mengajak istri nanti indah. Indah dengan bahasa yang indah. Mah nanti kalau mama bangunin bapak ya. Tuh. Padahal sebetulnya itu teh suruhan dari Rasul nyuruh istrinya untuk tahajud. Tapi caranya itu yang luar biasa. Jadi sebetulnya ya istri ini tergantung juga suaminya. Nah, kalau suaminya kerjaan sehari-harinya gesek we batu ali. Ustaz itu mah memang pekerjaannya. Nanti gesekan batu ali. Oh gitu. Enggak. Ibu kenapa ketawa? Sekarang lagi musim gitu. Mungkin gini Ustaz ya, di antara ibu-ibu ini eta gue banget gitu. Nah itu. Jadi begitu. Akan sangat tergantung. Rasulullah kan begitu. Menyuruh istrinya begitu. Istrinya luar biasa. Sehingga diajak oleh suami tidak susah. Jadi apabila diajak tidak susah nurut. Kata suaminya tahajud di rumah. Ayo. Tentu ngajaknya juga pakai etika seperti Nabi. Membangunkan istri. Mah bangun. Begitu kan? Udah mesti entah gitu. Pakai etika ya. Ghalimah nurut sama suami. Masih ada lagi? Yang ketiga. Tahan dulu. Baik. Iya, pemirsa tetap bersama kami. Nanti kita lanjutkan lagi selepas jeda berikut ini.
tidak tahu kalau masalah itu ada di lingkungan mereka sendiri. Tidak mudah bagi kami untuk membuat turban. Langkah kecil kita bisa mewujudkan impian mereka, menyemai hijaunya kebun kota. Baik, ibu-ibu, kita masih bahas tentang apa, Bu? Istri yang solehah, ya. Tadi sudah disampaikan ada 2 ciri dari istri, tapi banyak sebetulnya Ustadz ya. Banyak. Nah, jadi ibu-ibu juga udah mau bertanya sebetulnya, tapi terusin lagi Bu. Ustadz, ini tentang apa namanya? Ciri-ciri istri yang solehah. Tadi golimah sudah, kemudian menurut kepada suami, apalagi yang utama-utamanya lah. Yang ketiga, wa idza ghibta anha hafizatka fi maliha wa nafsiha. Jadi apabila suami pergi, si istri pandai menjaga diri. Menjaga kehormatan dirinya, kehormatan suaminya, juga harta suaminya. Kalau ada harta. Kalau nggak punya harta, sabar. Sabar aja. Iya, sabar aja. Itu, jadi pandai menjaga. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, menutup aurat, Bu. Ustadz gini, ketika ada sosok seorang laki-laki yang berhasil, banyak sekali yang mengatakan bahwa sebenarnya di balik sosok laki-laki ini ada sosok yang lebih hebat lagi. Dia itu istrinya, yang selalu memberikan dukungan gitu ya kepada suami ini sehingga bisa menjadi seperti itu. Gitu nggak sih? Itu salah satu ciri perempuan salihah nggak? Iya itu. Istri soleha itu seperti yang dilakukan oleh ibunda kita, yaitu Khadijatul Kubro. Ummi Khadijatul Kubro. Lihat bagaimana Rasulullah bisa sukses. Itu karena dukungan beliau. Sampai beliau itu adalah seorang wanita yang kaya raya, habis hartanya. Tidak ragu itu dikeluarkan, hartanya yang dia miliki untuk apa? Untuk menunjang dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ya Bu ya. Ibu-ibu seperti itu enggak? Insya Allah. Ayo nunggu mejanggra ya insya Allah. Tapi mudah-mudahan kalaupun yang belum tahu gitu ya pemirsa juga dari sekarang kita belajarlah kata untuk si ibu ya. gini, Ustadz, itu kan Rasulullah kerjaannya dakwah. Iya, kalau suami aku mah cari batu akik sekali-hari. Gimana? Baik, Ustadz kita terima pertanyaan dulu ya dari ibu-ibu dulu dan pemirsa yang mau bertanya juga silahkan. Nanti kita buka line telepon seperti biasa di 5406677 atau juga 022 5408877. Tapi hari ini lagi-lagi belum ada SMS yang kita buka untuk Anda ya. Bu, bilih aya nu bade ditaroskeun. Mangga, boleh mengacungkan tangannya dari sini? Silakan Bu, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sutiara dari Majelis Taklim Pengajian Al-Falah Ledeng, Kota Bandung. Mau bertanya Pak Ustadz tentang yang dibeberkan barusan istri solehah. Semasa kita punya suami karena meladeni apa yang untuk menariknya untuk suami supaya kita jadi istri solehah. Seumpamanya kalau suami ini sudah tiada, apakah masih termasuk istri solehah atau sudah jadi ganti namanya jadi ibu solihah gitu. Jadi ingin dibeberkan sama Pak Ustadz karena pada saat ini ada yang sudah ditinggalkan oleh suaminya dan juga masih ada. Seperti itu mungkin tidak panjang lebar yang Ibu tanyakan. Mangga Ibu, terima kasih banyak. Bu masih aman. Kalau ibu solehah, istri solehah masih aman. Yang enggak aman, Ustadz Asep solehah. Ditiung. Ditiung ya. Maka Ustadz silahkan. Ya sekian mungkin Pak Ustadz yang saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istri solehah itu yang membeli label
bukan orang lain tapi Allah Subhanahu Ta'ala. wa taala lewat ciri-ciri yang nampak dalam keseharian. Jadi istri soleha kalau punya Suami. suami, kalau nggak punya suami nanti nikah lagi, Bu. Kalau nggak punya suami nikah lagi, nanti statusnya bakal jadi istri soleha. Kalau misalnya nggak punya suami, belum nikah lagi tapi punya anak, berarti jadilah ibu yang soleha. Begitu. Oh, tapi memang lebih populer istri yang soleha ya. Istri yang soleha kalau punya suami. Kalau tidak punya suami, berarti Ibu soleha. ibu yang soleha. Kalau belum menikah, berarti anak yang soleha. Gampang nyebutnya, Bu. Iya, baiklah. Itu ya Bu ya. Mangga, Bu. Paling itu mangga silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kusiah Juwatika dari Majelis Taklim Darussalam Banjaran. Saya mau menanyakan ini sedikit dari pembicaraan tadi. Apakah disebut istri soleha jika kita menentang keinginan suami yang mau kawin lagi umpamanya gitu, gimana? Bu ibu tuh tadi izinan ya Bu ya. Tekengeng atau papa gitu ya. Bagus minta izin ya. Itu aja Bu. Mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya ibu-ibu juga pemirsa di rumah, bagi wanita mau masuk surga gampang. Gampang, tidak susah. Kuncinya apa Ustaz? Kuncinya kata Nabi, kalau ada wanita, siapa saja wanitanya, sholat dia hanya yang fardu saja, Bu. Tidak pakai yang sunat-sunat, hanya pakai yang fardu. Apalagi gitu ya. Kalau pakai yang sunat. Ini cuman sholat fardu aja. Kemudian yang kedua, dia saum hanya yang fardu saja. Ramadan aja berarti. Ramadan aja. Tidak pakai yang sunat-sunat. Apalagi kalau pakai yang Sunnah. ini cuman yang Ramadan saja. Tapi dia punya suami, taat sama suaminya. Nurut sama suaminya. Hormat sama suaminya. Kemudian suaminya ridho. Karena ketaatannya. Karena nurutnya. Karena hormatnya sama. Ustaz sebentar, yang dimaksud dengan ridhonya suami itu kayak gimana sih Ustaz? Jadi hati suami jadi ridho. Karena istrinya baik. Karena istrinya nurut. Karena istrinya taat. Karena istrinya hormat. Jadi suaminya jadi ridho. Walaupun tidak diungkapkan gitu kan. Walaupun tidak diucapkan dalam bentuk kata-kata. Mama, Bapak itu sangat sayang sama Mama. Karena Mama begitu nurut sama Bapak. Walaupun itu tidak terucap. Hanya di dalam hati suami. Kemudian si istri tadi meninggal. Kata Nabi, pilih mau masuk surga lewat pintu mana. Kalau nurut suami ya. Kalau kasus suami, tadi gimana Ustaz? tinggal dibaca. Apanya yang dibaca? Maksudnya tinggal diakurkan. Ini suaminya minta, bukan minta izin. Minta menikah. Gak ada seharusnya izin dari seorang istri. Kata suaminya, mah, Bapak teh karunya ke Mama. Supaya Mama teh capek teuing kerja. Bapak rek milarian nggak bantuan. Tapi rek ditikah Bapak. Bapak teh mau nyari pembantu apa nyari apa istri? Sahur Mama kumaha tah, gitu pendapat Mama. Cek istrina, ngiringan kumaha Bapak. Akhirnya kan dengan istrinya yang nurut seperti itu, suaminya jadi tambah cinta, tambah sayang, tambah nyaah, tambah dede, tambah ridho. Mati wanita tersebut misalnya, itu surga terbuka. Mau masuk lewat pintu mana? Ibu jadi mau masuk surga Bu atau gimana? Wios carogena eta deui nikah deui. Tapi banyak yang bilang begini. Banyak yang bilang begini, Ustaz, ai pantas surga mah loba, cenah gitu. Bukan hanya lewat yang itu aja gitu ya. Gitu. Yang itu mah no way gitu ya. Padahal ridho suami itu. Ridho suami. Ibu, kalau suami minta kawin lagi berarti dia ada kemampuan lebih. Berarti dia suami yang Jadi gimana tuh kita izinkan aja itu? Itu tergantung. Tergantung, silakan. Mau termasuk istri yang mana itu terserah.
Kata perempuan-perempuan gini, Ustaz, asa serba salah. Ya, sok. Serba salah, bingung. Kata si ibu, galau. Hidup adalah pilihan, Bu. Itu berarti begitu ya. Tapi apa namanya? Sebenarnya jalan menuju surga itu ada. Salah satunya itu menurut sama suami, termasuk juga kalau suami minta nikah lagi. Ya, maha namanya, mangga diserahkan kembali gitu ya. Terserah kembali. Ya. Jadi saya hanya membacakan hadis itu saja. Suaminya ridho karena ketaatan istrinya sama suaminya. Kalau si wanita itu meninggal, tinggal pilih mau masuk surga lewat pintu mana. Ya, baiklah. Mangga we diemutan ilmu ku ibu. Baik, gitu ya Bu ya. Bu, paling dia Patarasan, mangga silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nina Ruhimat dari Majelis Taklim Baitur Rahman Citerep Cimahi. Yang akan saya tanyakan, tadi sudah jelas bahwa menuju istri solehah itu bagaimana. Di antaranya yaitu mendidik anak dengan dengan baik, seorang ibu utamanya kuncinya. Kemudian juga melayani suami. Yang saya tanyakan, bagaimana jika seperti saya yang bekerja? Mungkin waktu dan kuantitas atau kualitas saya yang bekerja untuk mendidik anak dan melayani suami atau mengurus rumah tangga Terbatas ya Bu. ya terbatas atau kecontang lah waktunya, tidak seperti ibu-ibu yang full di rumah. Saya juga ingin seperti ibu-ibu yang di rumah misalnya lebih banyak